Dari Mbak Merati tadi menanyakan sebenarnya dari Bina Marga, secepat apa sih mendapat laporan dari masyarakat terkait jalan rusak agar bisa langsung diperbaiki? Pak Bambang silakan. Baik, barangkali saya sebelum menjawab itu, saya harus menjelaskan struktur dulu. Nah, struktur daripada pelaksanaan jalan ini. Jadi saya selaku kepala balai itu membawahi para satker. Oke. Satker itu adalah satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap suatu wilayah tertentu. Nah, di bawah satker itu ada yang namanya PPK, pejabat pembuat komitmen. Kalau zaman dulu satker itu Pimpro, kalau PPK zaman dulu itu Bagpro. Nah, PPK ini bertanggung jawab terhadap ruas tertentu. Ya. Jadi tadi pertanyaan Mbak Ratih tadi, sampai sejak kapan sih kita tahu? Seharusnya tahu lebih awal. Kenapa? Karena pejabat pembuat komitmen atau PPK ini punya yang namanya penilik jalan. Artinya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat, baru Nggak ada yang perlu. luka. Penilik jalan itu yang fatal. tiap hari warawiri di ruas tersebut dan dia melaporkan kepada PPK-nya. PPK-nya ada lubang di sana dengan lebar sekian, jumlahnya sekian. Kemudian menunggu birokrasi lagi apakah itu? Enggak. Kalau rutin itu kita penanganannya rutin. Nanti dengan dari PPK ini ke bagian perencanaan dihitunglah volume yang harus kita butuhkan, material untuk kita butuhkan untuk nutup. Kemudian eksekusinya besoknya. Langsung artinya? Ya, harusnya seperti di Hongkong tadi ya, seperti cerita Mbak Vera Nuraini. Kalau dia sih preventif, lebih preventif. Lebih preventif. Nah, kita tidak ada tindakan preventif itu? Harusnya sudah bisa. Tapi yang terjadi? Yang terjadi ya kita hanya jadi reaktif gitu ya. Apa kendalanya kita tidak bisa melakukan preventif? Kami ini kan terikat dengan mekanisme penganggaran. Jadi kalau kita membelanja sesuatu itu kan harus berdasarkan kebutuhan. Ujung-ujungnya uang ya Pak? Iya, karena gini, kamu mengeluarkan barang ini untuk apa? Ya ini ada begini, kita belanja, kebutuhannya berapa belanja, baru. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Bambang. Kami juga mengundang pengamat tata kota, Pak Nirwana Yoga. Selamat malam, Pak Yoga. Ya. Kalau Anda ingin bertanya dari Kompassioner terkait apa yang dijelaskan oleh Pak Bambang, bahwa sebenarnya sudah ada penilik jalan, tapi ya itu harus menunggu. Mbak Vera, silakan. Ini Pak, saya rasa kualitas material untuk aspal jalan itu juga perlu diperhatikan. Soalnya rata-rata kebanyakan itu diperbaiki 1 minggu sampai 1 bulan itu jalanan sudah rusak lagi. Seperti daerah saya contohnya itu saya berada di Ponorogo, jalan lintas antar kota itu baru diperbaiki 1 minggu, 2 minggu gitu sudah rusak lubang lagi Pak. Saya rasa kualitas juga menentukan ini. Apakah itu kualitasnya Pak Bambang? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau suatu jalan sudah tergenang, lubang kecil itu adalah pemicu. Ya. Nah, yang tadi area yang kena genangan tadi itu sebetulnya sudah mulai berubah. Karena apa? Aspal itu direndam, kemudian dibebani oleh kendaraan, kayak di Palu-Palu gitu, itu sudah mulai berubah. Nah, ketika kita menutup lubang yang ini, maka kerusakannya akan di sebelahnya. Menular berarti ya? Betul, karena yang benar itu adalah kotakin semuanya, ya. Kupas semua. Tapi ini adakah hubungannya dengan kualitas aspal yang kita gunakan kalau tadi kata Mbak Vera? Lah ya. Kalau kualitas kan kita punya spesifikasi ketika mereka itu menambal dengan aspal, ya speknya sudah ada. Kualitas harus memenuhi seperti ini. Tapi terjadi memang 1 bulan, 2 bulan. Ya itu tadi, saya kan menutup lubang itu kan sifatnya sementara. Kalau permanen itu ya harus kita benerin semua, dikeruk semua. Itu susah untuk dilakukan atau ada kendala? Enggak, ya itu masalah waktu. Masalah waktu? Iya. Waktu dan anggaran. Pak Nirwana Yoga. Ini masyarakat harus terus bersabar untuk menunggu kendala dari Dinas PU atau Kementerian PU dari Bina Marga soal anggaran, soal waktu. Masyarakat harus terus bersabar soal ini. Ya mungkin yang perlu dijelaskan ada 2 hal ya yang dari Pak Bambang jelaskan. Yang pertama masyarakat perlu tahu juga pembagian soal kelas jalan sebenarnya kan. Jadi supaya tidak salah komplain nih sebenarnya. Kalau kita amati sebenarnya kalau jalan-jalan nasional tentu ada di Kementerian PU. Dalam hal ini Bina Marga. Tetapi kalau yang diceritakan warga yang masuk ke jalan provinsi, jalan lingkungan itu sudah pasti ke provinsi atau dalam hal ini Dinas PU-nya DKI gitu kan. Nah, seringkali salah komplain itu mengakibatkan salah
perbaikan. Nah, Semakin lama lagi semakin artinya. lama. Contoh umpamanya, kalau kita bicara tadi soal DKI ya, DKI sekarang ini kan terkendala oleh APBD yang belum cair. Jadi seberapa banyak pun laporan yang diberikan saat ini juga, kalau anggarannya nggak ada kan nggak bisa diperbaiki. Ya, nggak bisa diperbaiki Itu. juga. Nah itu yang mengakibatkan sampai dengan bulan kedua, masuk bulan ketiga sekarang ini praktis tidak ada perbaikan jalan meskipun sejak banjir kemarin ditemukan banyak sekali titik lubang. Luar biasa, terutama di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang paling banyak. Laporan juga sudah diterima, kita juga sudah tanyakan. PU itu sudah banyak terima laporan, tetapi karena anggarannya sekarang APBD-nya belum cair, ya mereka tidak bisa melakukan. Nah, sistem penganggaran ini yang harusnya dirubah sebenarnya. Jadi kita pernah mengusulkan untuk sistem penganggaran rutin jalan lubang itu jangan per tahun, tetapi pakai multi years. Jadi kita tahu pada saat musim hujan, terutama dari Januari sampai Maret lah yang paling parah, itu sudah ada anggaran rutin yang diperkirakan kerusakan setiap tahun itu berapa sih sebenarnya. Oke, Nah, itu usulannya ya berarti. untuk menutup supaya tidak tergantung oleh lelang. Kalau sistemnya seperti sekarang ini paling Ya, yang cepat. lubang tetap akan lubang, ada pohon pisang tiba-tiba di situ. Dan pencairan itu paling cepat itu sekitar bulan Juli Agustus, Mbak. Baik, tadi yang menarik dari Pak Bambang menyatakan drainase ini juga menjadi satu Ya. faktor penting untuk Betul. menjadikan jalanan di Jakarta dan wilayah sekitarnya atau bahkan di kota besar Ya. semakin tidak bersahabat. Di Jakarta ini sampai dengan 2014 ya, sistem drainase di Jakarta tuh hanya 33% yang berfungsi optimal. Berarti praktis 67% sistem drainase kita ini tidak berfungsi dengan baik. Mulai dari paling banyak ya kerusakan itu akibat mulai dari tertutup sampah, lumpur, kemudian jaringan utilitas. Sehingga konstruksi dari drainase tidak bisa berfungsi optimal. Dan lebarnya nih Mbak, rata-rata itu lebar drainase kita tuh hanya sekitar 50 sampai dengan 1 meter saja. Itu tidak mencukupi sama Tidak sekali. mencukupi kalau tadi Pak Bambang mengatakan hanya untuk jalan. Sementara kafling-kafling di sekitar Jakarta ini semuanya sudah diperkeras. Sehingga yang diharapkan oleh Pak Bambang tadi setiap permukiman umpamanya itu menyaring dulu kemudian airnya dialirkan dulu, itu tidak bisa karena praktis pemukiman kita ini semuanya hampir diperkeras. Jadi airnya sendiri ini sudah tidak tertampung dan kemudian dibuang ke jalan. Padahal harusnya setiap kafling, setiap pemukiman itu kan mempunyai daerah resapan air sendiri, saluran air sendiri sehingga air yang akhirnya jatuh ke saluran air di kota itu bisa dikurangi secara maksimal. Itu jadi masalah juga ya, Iya, terutama. betul. Silakan jika Anda ingin bertanya atau mengomentari apa yang telah dijelaskan oleh Pak Nirwana Yoga dan juga Pak Bambang. Silakan Mas Roha. Ya, sebenarnya cukup miris ya mendengar penjelasan dari Pak Bambang tadi. Katanya untuk sementara yang berlubang dikasih kredit dulu, ditutup, ditambal ya. Terus yang kedua, kekuatan aspal kita cuma 5 tahun begitu. Tapi sementara kalau membicarakan mengenai cuaca, kita kan nggak bisa memastikan musim hujan kapan atau gimana gitu ya. Jadi apakah masyarakat akan terus di situasi di mana jalan rayanya nggak bagus gitu? Apakah kita akan stabil di sana? Apa tidak ada inovasi yang baru? Dipaksa gitu? untuk bersabar terus gitu ya, Iya, Mas Roha? iya. Dipaksa untuk Apa bersabar tidak ada terus. inovasi yang baru gitu? Atau setidaknya ada solusi, ada jalan raya yang aspalnya cuma bisa dilewati oleh kendaraan tertentu gitu. Jadi supaya lebih tahan lama lah. Masyarakat disuruh bersabar, padahal bahaya sudah mulai mengintai. Apakah tidak ada solusi atau terobosan yang bisa dilakukan untuk mengurai permasalahan atau setidaknya menuntaskan juga masalah ini? Kami akan bahas dalam Kompas TV saat lagi.